Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Bayanu min Qasasi Al-Quran tentang kisah para nabi selain ulul azmi. Kita pada kesempatan ini memasuki pelajaran-pelajaran atau ibrah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Saleh. Ada 5 pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Saleh. Dan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ilmu yang manfaat kepada kita, kemudian memberikan taufik kepada kita agar selalu berada di jalan kebenaran, jalan al-haq, jalan petunjuk Allah, dan minta pada Allah pahala yang besar, yang banyak dari thalabul ilmi ini. Pelajaran yang pertama adalah al-i'tibaru wal-itti'adhu bimasari'il halikin. Al-i'tibaru wal-itti'adhu bimasari'il halikin. Ya, kita mengambil ibrah, ya, mengambil nasihat, pelajaran dari kebinasaan orang-orang yang hancur, yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang binasa, al-halikin ini orang-orang yang binasa. Ya. Allah taala berfirman di surat Ibrahim ayat yang ke-44 sampai 45. Wa anzirin nas, dan berilah peringatan kepada manusia. Yauma ya'tihimul azabu, pada hari mereka ditimpa azab. Fayaqulul ladzina zalamu, kemudian berkatalah orang-orang yang zalim, Rabbana akhirna ila ajalin qarib, wahai Rabb kami, berilah kesempatan kepada kami untuk kembali ke dunia walaupun sebentar. Nujib da'watak wa nattabi'ir rusul, niscaya kami akan mematuhi seruan engkau dan kami akan mengikuti para rasul. Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal, bukankah dahulu kamu telah bersumpah
bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum, dan kalian atau kamu tinggal di tempat-tempat orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim, dan telah jelas bagi kalian bagaimana kami memperbuat terhadap diri mereka. Wa darabna lakumul amsal, dan kami telah membuat perumpamaan-perumpamaan untuk kalian. Ini surat Ibrahim ayat 44 dan 45. Ya. Di sini Allah menghabarkan, ikhwan Allah, ya kan, tentang orang-orang yang zalim yang diazab oleh Allah, berharap mereka diberikan tangguh, diberi kesempatan untuk hidup di dunia walaupun sebentar saja, untuk menerima seruan Allah, ajakan Allah, taat kepada para rasul. Ya. Tapi tidak bisa. Dan orang-orang yang zalim yang diazab oleh Allah akan menyesal seperti mereka menyesal. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Asy-syaqiyyu man syaqiya fi batni ummihi was-sa'idu man wa'idha bi ghairihi." Jadi orang yang celaka, kata beliau, adalah orang yang celaka yang dihukumi celaka di perut ibunya, dan orang yang bahagia itu orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Jadi kita ketika berjalan di atas muka bumi, hidup di atas muka bumi ini, kita harus bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi sebelum kita dan apa yang terjadi di saat-saat ini. Kita ambil pelajaran. Jadi mereka yang Allah habarkan dalam Al-Quran dari orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan kesyirikan, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau para rasul sebelumnya, ya, itu dibinasakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini Nabi Saleh ketika berdakwah, mendakwahi mereka agar mentauhidkan Allah, ya, agar taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mereka malah menolak ajakan Nabi Saleh dan membunuh ontaknya, ya. Nah, kemudian Allah binasakan. Ini kita ambil pelajarannya. Nah, di sini disebutkan oleh penulis, ya, fa'alaina idza mararna bi masari'il halikin wa bi diyar al-mu'adzabin ma yali. Jadi ada nasihat yang disebutkan sama penulis, kalau kita melewati tempat-tempat dibinasakannya orang-orang yang binasa, ya, orang-orang yang diazab, kita harus memperhatikan adab-adab berikut ini. Yang pertama, an-na'tabira wa natta'idha bihalakihim. Ini yang pertama, adab yang pertama. Kita mengambil ibrah, ya, mengambil ibrah akan kehancuran mereka, kebinasaan mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatu al-mujrimin." Qul, katakanlah, siru fil ardi, berjalanlah kalian di muka bumi, kemudian perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menghancurkan mereka, orang-orang yang zalim. Dan Allah sebutkan di sini, fanzuru kaifa kana akibatu al-mujrimin. Lihat, perhatikan bagaimana akibat buruk orang-orang yang berdosa. Jadi kita ketika berjalan, bukan hanya berjalan. Ketika kita hidup di atas muka bumi ini, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, lewat kita baca Al-Quran, baca hadis, atau lewat kita dengarkan berita, dapat informasi. Ya, sekarang informasi Masya Allah banyak sekali. Dari dulu sampai sekarang kita bisa ambil ibrahnya.
Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Fanzuru, lihat, perhatikan. Kaifa kana akibatu al-mujrimin. Bagaimana akibat orang-orang yang mujrim? Nah, ini adab yang pertama ya. Kemudian adab yang kedua, an namurra alaihim musri'in wa la nadkhulu alaihim illa bakin. Nah, kita melewati mereka dengan berjalan cepat, bergegas. Kemudian tidaklah melewati mereka, masuk melewati mereka, melainkan dalam keadaan menangis. Jadi kita masuk dalam keadaan menangis. Ya. Dan ini dalam rangka istijabatan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Istijabah ini yakni mengamalkan ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul berkata kepada para sahabatnya ketika itu di negeri atau di daerah namanya Hijr, ya, para Rasul dan para sahabatnya melewati daerah tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "La tadkhulu ala haula'il qaumil mu'azzabin illa an takunu bakin." Janganlah kalian memasuki mereka orang-orang atau kaum yang diazab oleh Allah melainkan dalam keadaan menangis. Fa in lam takunu bakina fala tadkhulu alaihim. Kalau tidak bisa menangis, jangan masuk. Jangan memasuki area orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. An yusibakum mithlu ma asabahum, mithlu ma asabahum. Rasul khawatir kalian akan ditimpa azab seperti mereka ditimpa azab. Wal iyadzu billah. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu kaum soleh, kaumnya Nabi Soleh, kaum Tsamud dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih waktu berapa hari? 3 hari. Ya, karena dia nyembelih onta. Mukjizat Nabi Soleh. Kemudian onta kecilnya lari ke atas gunung. Kemudian ketakutan. Ya, takut lari ke atas gunung. Apa bahasanya menjerit kalau bahasa manusia ya? 3 kali. Udah ketemu belum? Apa namanya? Ya, tangisan onta apa namanya? Suara onta itu. Belum ketemu ya? Apa? Enggak. 3 kali. 3 kali bersuara. Oleh karena itu, Nabi Soleh mengancam mereka 3 hari. Ya, silakan kalian bersenang-senang di tempat kalian selama 3 hari. Selama 3 hari. Nah, itu. Jadi antum bisa buka lagi di buku ini, ya, selama 3 hari itu di hari Kamis, ya. Di hari Kamis, di hari pertama wajah mereka menguning, ya. Kemudian di hari kedua wajah mereka memerah. Di hari ketiga wajah mereka apa? Menghitam. Baru dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 cara penghancuran. Dengan 3 cara kebinasaan. 3 hari dan 3 cara juga Allah hancurkan mereka. Ya. Itu. Kemudian adab yang ketiga, an-nufakkira fi sababi halakihim. An-nufakkira fi sababi halakihim. Kita bertafakur, memikirkan sebab dari kebinasaan mereka. Kenapa mereka binasa? Kita pikirkan. Kita renungi. Kita ingat-ingat gitu. Kita ambil pelajarannya supaya tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Dan sunnatullah kepada mereka orang-orang yang membangkang pasti diazab. Ya. Kemudian kita lihat ya, ahlakallahu samuda qauma salihin indama i'tadaw ala naqatillah.
Allah membinasakan Tsamud, kaum Nabi Soleh ketika melampaui batas, membunuh onta betina. Ya. Makanya ngeri ikhwannya, Rasul pernah berkata, jangan kalian minta dikeluarkan ayat-ayat Allah dari para nabi, mukjizat. Karena kalau membangkang seperti ini, kan mereka orang-orang Tsamud itu bilang ke Nabi Soleh, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ya, bilang kepada Nabi Soleh, kalau kau bisa mengeluarkan onta betina yang bunting dari batu besar ini, kami beriman, kami percaya. Kemudian diadakan perjanjian. Ya, Nabi Soleh meminta ahd dan mawathiq. Kemudian Nabi Soleh ke musolanya berdoa sama Allah. Dan subhanallah, Allah kabulkan. Batu itu terbelah, keluar onta. Subhanallah. Sebagian mereka, tapi sebagian kecil beriman. Kebanyakan tetap apa? Kufur. Dan Allah binasakan mereka. Ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 157, 159. Asy-Syu'ara artinya apa? Asy-Syu'ara? Asy-Syu'ara jamak dari syair, bukan surat pemusik. Jauh sekali ya. Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin. Mereka menyembelih onta sehingga mereka menjadi orang-orang yang menyesal. Ya. Fa'akhadhahumul azab inna fi dzalika laayah. Kemudian Allah azab mereka. Sesungguhnya di dalam hal tersebut ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Banyak di antara mereka atau kebanyakan mereka tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sesungguhnya Rabb kamu betul-betul Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Nah, antum bisa lihat di surat Asy-Syams, di surat Hud, ya. Di surat Hud juga disebutkan tentang ini. Dari ayat yang ke-65, ya. Fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Fa'aqaruha, maka mereka menyembelih apa? Onta betina itu. Kemudian faqal, Nabi Soleh berkata kepada mereka, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Silakan kalian bersenang-senang di negeri kalian selama 3 hari. Kenapa dibatasi 3 hari? Karena kata ulama, anak betina, anak onta itu menjerit berapa? 3 kali. Jadi ada dari mereka itu orang yang kata Rasul kulitnya kemerahan. In asqal kaum yang paling celaka di antara kaum Tsamud ini. Ya. Ibnu Salif datang, ada onta itu dibunuh, onta kecilnya itu, anak ontanya ketakutan, kemudian lari ke atas gunung, ya. Dan ngerinya ya, onta itu ketika dibunuh, ketika terkapar, mereka orang-orang itu keluarkan pedangnya dan mencincang onta itu. Ya, naudzubillah, enggak punya kasihan. Nah, kemudian anak onta itu lari ke gunung setinggi-tingginya dan menjerit 3 kali. Ini anak susah nyari bahasa onta itu, jadi anak bilang menjerit ya. Nanti menangis 3 kali. Oleh karena itu Nabi Soleh berkata, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Silakan kalian bersenang-senang. Nabi Soleh murka. Karena ini sudah perjanjian. Ini aturan Allah. Ya, enggak boleh diganggu. Silakan kalian bersenang-senang 3 hari. Kemudian kata Nabi Soleh, dzalika wa'dun ghairu makdzub. Ini merupakan janji yang tidak pernah didustakan, pasti terjadi.
Di hari pertama, di hari Kamis, wajah-wajah mereka menguning. Kata Nabi Soleh, ini peringatan pertama. Di keesokan harinya wajah mereka memerah. Ini peringatan kedua. Kemudian di hari ketiga, wajah mereka menghitam semua. Baru Allah binasakan mereka sehancur-hancurnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, qala sallallahu alaihi wasallam li Ali ibni Abi Thalib wa Ammar. Rasul pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib dan Ammar, ala uhadditsukuma bi ashqan nasi rajulain, maukah aku kabarkan kepada kalian berdua tentang orang yang paling sengsara, paling celaka, kata Rasul. Ini dua orang yang paling celaka. Qulna bala ya Rasulullah. Ali dan Ammar berkata, iya wahai Rasulullah. Kata Rasul, Uhaymaru. Uhaymaru. Dari kata Ahmar, Uhaymar, siga tasghir. Ya, Rasul hinakan. Ya, orang yang berwarna merah, kemerahan, berkulit kemerahan, orang hina. Samud alladhi aqara an-naqah, dari kaum Samud yang membunuh onta betina. Kemudian yang kedua kata Rasul, walladhi yadribuka ala hadhihi hatta tuballu minhu hadhihi, yakni lihiyatahu. Kemudian yang kedua adalah orang yang memukul engkau wahai Ali. Orang yang memukul engkau wahai Ali, artinya orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib, ya, di kepalanya, kemudian sampai darahnya itu membasahi lihyahnya. Membasahi apa? Jenggotnya. Baik. Siapa orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib, ikhwan? Saya tanya. Sahih. Ya. Abdurrahman bin Muljam. Dia seorang khawarij, takfiri. Lihat bagaimana sebuah fikrah, sebuah keyakinan bisa mengubah orang. Ya. Jadi keyakinan itu, ikhwan yang Allah muliakan, adanya di kepala, di sini. Tidak dilihat dari pakaian. Kalau hanya melihat dari pakaian, itu orang on. Ya, takfiri atau orang yang ekstrim itu enggak peduli dengan pakaian. Ya. Ada enggak orang yang ngebom pakai apa namanya? Terbuka seperti itu? Enggak ada. Ya tidak. Orang yang ngebom hotel, baik itu di daerah A atau B atau C atau D, kerok jenggotnya dulu mereka. Kemudian pakaian biasa, ngebom. Ya. Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran. Bahkan dapat rekomendasi. Siapa yang ngasih rekomendasinya? Umar bin Khattab. Tazkiyah. Makanya tazkiyah itu enggak manfaat kalau yang dikasih tazkiyahnya nyimpang. Zaman sekarang ada tazkiyah ulama, tazkiyah ini, tazkiyah itu. Ya. Tapi nyimpang, enggak manfaat. Tidak manfaat. Jadi Abdurrahman bin Muljam itu bahkan dikatakan oleh Umar bin Khattab orang yang soleh. Ya, ketika gubernur Mesir menulis surat kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab waktu itu menjadi khalifah. Ya. Jadi kata gubernur Mesir, utus kepada kami seseorang yang bisa mengajarkan Quran. Kemudian Umar bin Khattab balas. Kata Umar bin Khattab, arsaltu laka rajulan shalihan. Aku utus kepada engkau seorang yang soleh. Subhanallah. Yang mengatakan orang soleh itu siapa? Umar bin Khattab.
Kalau yang mengatakan Umar bin Khattab, Masya Allah, tazkiyah yang luar biasa, rekomendasi yang luar biasa. Athartuka bihi ala nafsi, kata Umar. Aku lebih mengutamakan dia untukmu daripada untukku. Fa idza ataka fa akrimhu waj'al lahu daran yukri'un nasa fihi atau fiha al-Qur'an. Kalau dia datang ke sana, mendatangimu, muliakan dia. Kemudian persiapkan tempat untuk dia mengajarkan Al-Quran di sana, mengajarkan manusia Al-Quran. Lihat ikhwan. Tapi kata ulama, Abdurrahman bin Muljam ini sayangnya menyendiri. Ya, nah ini bahaya menyendiri nih. Ya, banyak orang maunya nyendiri, nggak mau gabung, nggak mau belajar sama yang tua, nggak mau cari pengalaman, nasihat dari kawan-kawan, dari orang-orang yang sudah punya pengalaman, orang-orang tua kita, dakwah sendiri. Bahkan waliyadzubillah cenderung sebagian anak muda dakwahnya ingin menghabisi dakwah orang tuanya. Ya, apalah dakwah orang tua, ini namanya kurang adab. Ya, kalau bahasa Jepang lokdok. Tahun lokdok, ya, nggak punya adab. Kata para ulama, di antara Syekh Shalih Al-Syekh mengatakan dia sendiri hidupnya, nggak sama para sahabat. Padahal para sahabat pembesar sahabat masih ada sebagiannya, nggak nanya, ya. Makanya kita akhi jangan terlalu pede percaya diri. Saya sendiri juga nggak apa-apa, gitu ya. Dakwah, ya. Nggak disebut ahlu sunnah nggak apa-apa sendiri. Nah ini, kadang yang begini nih ada sesuatu, ya. Dan dia sendiri, akhi. Akhirnya ketika fitnah Khawarij muncul, termakan dia karena fitnah Khawarij. Termakan sama fitnah Khawarij. Di zaman Umar, adem di zaman Umar ini. Karena fitnah di zaman Umar selalu bisa tertangkal. Ya, ketika Umar meninggal, pintu terpecah, baru fitnah muncul. Ya, kelompok-kelompok sempalan muncul setelah zaman Umar bin Khattab. Di zaman Utsman muncul Khawarij. Muncul Khawarij. Ya, kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib, dan dia karena menyendiri dia terfitnah dengan fitnah Khawarij. Terfitnah sama fitnah apa? Khawarij. Bahkan dialah orang yang siap membunuh Ali bin Abi Thalib. Kemudian singkat ceritanya Ali terbunuh. Dia hadang di waktu pagi subuh. Ditikam Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, dia ditangkap. Ditangkap, hukum dalam Islam membunuh itu apa, ikhwan? Di qisas. Dan subhanallah dia membunuh orang yang terbaik, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Di qisas. Tapi lihat, ketika mau di qisas, dipenggal, dia bilang ke algojonya, dia bilang ke orang-orang yang mau mengqisasnya, la taqtuluni marratan wahidah. Uqtuluni qatti'u atrafi. Likai anzura kaifa tuqatta' atrafi fi sabilillah. Ini kata dia. Janganlah kalian membunuhku sekaligus, jangan. Akan tetapi hendaknya kalian membunuhku dengan pelan-pelan. Potong tubuhku sedikit-sedikit dari ujung. Dicincang. Supaya aku bisa melihat bagaimana tubuhku dicincang-cincang di jalan Allah. Lihat. Dia membunuh Ali bin Abi Thalib, orang yang terbaik yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam janjikan surga, kabarkan masuk surga. Orang yang terbaik di masa itu dianggapnya jihad fi sabilillah. Itu Khawarij takfir itu. Apalagi kita orang.
Nggak dianggap. Hah? Itu. Oleh karena itu kita belajar Al-Quran, belajar sunnah, ya, kemudian memahaminya dengan manhaj yang hak, manhaj as-salafus salih, manhaj al-sunnati wal jamaah. Dan jangan ikut kelompok-kelompok sempalan yang menyimpang. Kalau masuk ke kelompok mereka, gelap sudah. Ya. Kafirkan orang. Kata ulama, minat takfir ila tafjir zaman sekarang. Awalnya ngafirkan orang. Berikutnya ngebom. Nah, ini contoh, ikhwanya Allah muliakan, contoh-contoh dari bagaimana Allah membinasakan kaum-kaum yang kufur, membangkang. Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa taala pernah membinasakan dan menghancurkan ashabul fil, pasukan bergajah. Ya. Indama kharaju min biladihim yuridun al-i'tida' ala baitillah. Ketika keluar dari negeri mereka, dari Yaman menuju ke mana? Ke Baitullah untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Fil. Ada surat Al-Fil khusus. Allah Ta'ala berfirman, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ini ayat dibaca sampai sekarang. Dan kisah ini kisah di mana di tahun Rasulullah SAW lahir. Munculnya pasukan bergajah dan orang menyaksikan itu, ikhwan. Itu kisah nyata, betul-betul nyata. Ayatnya suratnya dibaca sampai sekarang. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala hancurkan pasukan yang sangat kuat di masa itu. Yang orang-orang pada takut. Ya. Dan Allah jaga Ka'bah, Baitullah, subhanallah. Yang Baitullah ini tempat yang aman. Ya, tempat yang aman. Antum ingat Abu Righal? Siapa itu Abu Righal? Ya, Abu Righal itu kaum Nabi Soleh. Termasuk kaum Nabi Soleh yang membangkang. Ketika Allah binasakan kaum Tsamud itu, Abu Righal enggak mati. Karena apa? Sedang berada di Mekah, di Ka'bah. Kaum yang lainnya mati, dibinasakan. Kemudian Abu Righal keluar dari Baitullahil Haram dan Allah timpakan musibah ke dia, mati seperti kaumnya mati. Subhanallah. Itu Abu Righal. Kemudian juga bisa kita lihat bagaimana Allah membinasakan ashabul qaryah. Allah antum bisa lihat di surat Yasin dari ayat ke-20 sampai ke-29. Nanti baca di rumah ya. Dan Allah berfirman, Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Ya. Jadi an na'lama anna Allah lil mujrimina bil mirsad wa annahu subhana yumhil wa la yuhmil. Annahu yumhil wa la yuhmil. Kita harus tahu bahwa Allah itu betul-betul mengawasi orang-orang yang mujrim, pelaku dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan waktu, mengulur, menunda, gitu ya. Tapi tidak yuhmil, tidak lengah, tidak lalai. Ini yang pertama ya. Jadi pelajaran yang pertama adalah al-i'tibar wal itti'adz bi masari'i al-halikin. Thaniyan, yang kedua, al-qatlu was-sabbu wasyatm wal-idza'u wal-istihza'u bil anbiya min af'alil mujrimin a'da'ir rusuli qadiman wa hadithan.
membunuh, mencela, mencaci, menyakiti, mengolok-olok para nabi, ini merupakan perbuatannya orang-orang mujrim. Ya, musuhnya para rasul dari zaman dulu sampai masa ini. Ya. Kita lihat kaum Tsamud mengolok-olok Nabi Saleh. Nabi Saleh berkata kepada mereka di surat Al-A'raf ayat 59, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, sembah Allah saja, tidak ada sesembahan selain Allah. Kemudian mereka berkata kepada Saleh sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Hud ayat 62, "Ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha." Wahai Saleh, sesungguhnya dulu engkau adalah seorang yang kami harapkan sebelum ini. Kemudian mereka berkata, "Innama anta minal musahharin." Engkau Nabi Saleh termasuk orang yang kena sihir. Nabi dikatakan kena sihir. Ya. Nah, kemudian mereka juga berkata di surat Al-Qamar ayat 25, "Aulqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzdzabun asyir." Aulqiya dzikru alaihi min bainina, apakah dia dikasih zikir, jadi wahyu ya, di antara kita. Bal huwa kadzdzabun asyir, dia disebut kadzdzab, dia adalah pendusta. Asyir, sombong, padahal yang sombong itu siapa? Mereka. Ya. Kemudian mauqif Ad kepada nabinya sudah kita baca kan. Kemudian Nabi Nuh juga dicela sama kaumnya, diejek, dibilang dalam kesesatan. Mereka bilang, "Inna lanaraka fi dhalalin mubin." Kami lihat engkau dalam kesesatan wahai Nuh. Kemudian dibilang majnun, gila, majnun. Ya. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga dibilang apa? Sahir, tukang sihir. Kenapa dikatakan tukang sihir? Karena bisa memisah antara satu yang lain, kata mereka. Ini yang bisa mendekati saja. Mereka nggak bisa tuh nyari apa yang pas untuk mengejek Nabi, ya, memberikan julukan yang pas. Ya, sehingga yang dekat itu tukang sihir nih. Tukang sihir bisa memisah suami sama istri, ya, sahabat sama sahabat yang lain. Berarti cocok sihir nih. Mereka bilang, ya, wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Ini tukang sihir, ini pendusta. Nabi Muhammad dibilang gitu. Tukang sihir, kadzdzab, ya. Dan seterusnya. Nah, tapi bagaimana cara para nabi menghadapi mereka? Celaan, cemoohan, ini juga merupakan contoh yang bisa kita ikuti, ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hijr dari ayat 97 sampai 99, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Sesungguhnya kami betul-betul tahu bahwa dadamu itu sangat sempit karena ucapan mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan yang Allah muliakan, ya, itu dikabarkan sama Allah, dada Nabi juga sempit. Karena apa? Celaan, cemoohan yang keluar dari lisan-lisan orang kafir. Kemudian Allah berfirman, "Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin." Maka bertasbihlah, memuji Rabbmu, jadilah engkau termasuk orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Nah, ayat-ayat yang semakna dengan ini di antara surat Thaha ayat 130, Allah berfirman, "Fasbir 'ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha." Sabarlah wahai Muhammad atas ucapan mereka, dan bertasbihlah memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum matahari terbenam. Wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Jadi Nabi diperintah untuk ibadah
Ya. Jadi gini, fasabara Nabi sallallahu alaihi wasallam ala istihza'i haula wa anshaghala bi ibadati rabbih wa bid da'wati ila Allah azza wa jalla. Nabi sabar menghadapi cemoohan, celaan mereka, wan syaghala bi ibadati rabbih. Kemudian menyibukkan diri dengan beribadah kepada Rabb-Nya. Ya. Dan sibuk dengan dakwah ilallah, subhanallah. Jadi ikhwanya Allah menjadikan ini yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini penting bagi para dai. Para dai ya ketika berdakwah kemudian tidak diterima malah mendapatkan cemoohan, celaan, bulian. Ya, sempit, betul sempit, sedih, betul sedih. Tapi sibukkan diri dengan ibadah. Sibukkan diri dengan ibadah. Sibukkan diri tetap dengan dakwah. Terus jalan. Kalau ada yang nyimpang, sesat, nyeleneh, nyentil aja, sedikit pelan, ya, mandek sebentar, sentil, terus jalan lagi. Ya, jangan kalau ada yang nyimpang dibantah terus, dibantah, habiskan waktu untuk itu. Habis waktunya. Untuk membantah orang-orang yang menyimpang dan sesat. Banyak sekali, ya, habis umur kita. Ya, itu anak kalau lihat di YouTube, medsos itu, kalau ada yang ngirim, ada yang ngasih tahu, subhanallah, ini menyimpang sekali ya. Dikirim yang lain, ini nyimpang juga. Kirim yang lain, nyimpang juga. Ya Allah, kalau bikin bantahan, kita nggak bisa ngaji, ya, kita nggak bisa baca, kita nggak fokus. Cukup satu, ingatkan, ya tidak. Jangan fokus. Tapi kalau ada yang bisa membantah, bagus. Jelaskan. Tentang yang benarnya gimana. Gitu ya. Ya, mau semacam-macam. Ya. Sudah. Waktu Isya. Masya Allah. Nggak terasa ya? Baik. Adzan dulu. Insya Allah sambil nunggu Isya kita lanjutkan setelah adzan ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Jadi yang dicontohkan oleh para nabi dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan bulian, cemoohan ya dari kaumnya, mereka diperintah oleh Allah untuk apa? Menyibukkan diri dengan ibadah. Ya. Lihat di sini Allah berfirman, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Jadi Allah tahu bahwa dada Nabi Muhammad itu sempit dengan ucapan mereka. Dan Allah berfirman, "Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Bertasbihlah memuji Rabbmu dan jadilah engkau termasuk orang ahli sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah menyembah Allah sampai datang kematian. Itu saja sudah. Sibukkan diri dengan ibadah. Nomor satu ibadah itu apa? Salat. Salat nomor satunya. Perhatikan salat kita. Salat subuh kita ya. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Ketika azan salat. Dan kita perintahkan keluarga untuk salat. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan keluargamu untuk salat dan sabar atasnya. Perintahkan istri, anak untuk salat. Kemudian sabar. Kata Allah, kami enggak minta rezeki darimu, justru kami yang ngasih rezeki. Kalau kita perhatikan ayat-ayat tentang ibadah, hadis tentang ibadah, dekat dengan rezeki. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ayat yang lain. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ibadah dekat sama rezeki. Jangan khawatir. Dan ibadah itu dekat sama Allah membuat hati sejuk, tenang, nyaman. Masya Allah, nikmat. Ya tidak? Jadi ini yang dicontoh
dan diperintah oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diperintahkan untuk itu ikut. Dah. Wansyaghala bi'ibadati rabbih. Yani sibuk dengan beribadah. Salat, baca Quran, sedekah, belajar, duduk di majelis ilmu, sibukkan dengan talabul ilmi, duduk di majelis. Kalau ada ulama atau asatidzah, duat ahlu sunnah ngajar, duduk di majelis. Kata Rasul, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, singgahlah, kata Rasul. Singgah dengan senang. Ya, diperintah sama Rasul untuk apa? Singgah dengan senang. Riyadul jannah, taman-taman surga. Ditanya sama Rasul, Rasul ditanya para sahabat, "Wa ma riyadul jannah?" Kata Rasul, "Halaquz dzikir." Halaqah dzikir, majelis-majelis zikir, majelis yang disebutkan tentang di dalamnya tentang halal haram. Ya, itu. Dan ketika menyibukkan diri dengan ibadah, dakwah, apa faedahnya? Buahnya apa? Buahnya Allah Subhanahu wa taala kasih kemenangan. Allah Taala berfirman di surat Ar-Rum ayat ke-47, "Fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Jadi Allah mengazab orang-orang yang berdosa dan hak atas Allah ya memenangkan kaum mukminin. Kata Allah, haqqan 'alaina, merupakan kewajiban kami untuk memenangkan kaum mukminin. Ya. Nah, kemudian ikhwan Allah muliakan, yang ketiga, faedah yang ketiga, man raddan nasihata halaka wa man qabilaha najah. Barang siapa yang menolak nasihat, dia akan binasa. Dan barang siapa yang menerimanya, dia akan selamat. Nah, itu Allah sebutkan tentang kisah Nabi dari dulu, Nabi Nuh ya, sampai Nabi Saleh yang kita bahas. Ketika Nabi Hud ya dicela kaumnya, mereka membangkang ya, kemudian dibinasakan, Allah selamatkan Nabi Hud bersama kaumnya. Kita sudah baca kan di surat Hud, antum bisa baca ayat 58 sampai 60 ya. Walamma jaa amruna najjayna huda walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min adzabin ghalidh. Ketika datang perkara kami selamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersama beliau dengan rahmat kami, wa najjaynahum min adzabin ghalidh. Kami selamatkan mereka dari azab yang keras. Begitu juga Nabi Saleh ya, dan kaumnya yang beriman bersama beliau. Adapun Samud Allah binasakan ya. Kemudian yang keempat, al-makrus sayyi'u la yahiku illa bi ahli. Jadi makar yang buruk itu kembalinya kepada orang yang membuat makar tersebut. Ya. Dan itu sudah kita baca, antum bisa ulangi membacanya di surat An-Naml ayat 48 sampai 53. Ya. Jadi mereka membuat makar. Allah balas makar mereka. Allah berfirman, wa makaru wa makarna makra wa hum la yash'urun. Mereka membuat makar. Kata Allah, kami balas makar mereka dan mereka tidak mengetahuinya, tidak merasakannya. Kemudian yang terakhir yang bisa kita ambil dari pelajaran kisah Nabi Saleh adalah at-tatayyuru syirkun wa huwa min akhlaqil kafirin. Tatayyur itu merupakan kesyirikan. Dan ini merupakan akhlaknya orang kafir. Ini tuh. Tatayyur merupakan akhlaknya siapa?
orang kafir. Apa itu tatayur? Menganggap sial dengan sesuatu. Dari dulu orang kafir itu menganggap sial dengan sesuatu. Ya, mereka bilang di surat An-Naml ayat 47, qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Lihat. Jadi kami sial karena engkau wahai soleh, dan karena orang-orang yang bersama engkau. Dan tatayur itu sampai sekarang ada tuh. Ada orang kalau sholat katanya jadi sial. Ada itu akhi, sampai sekarang. Kalau sholat sial, ngaji sial. La haula wa quwwata illa billah. Ini akhlaknya orang kafir akhi. Ya. Terus ada tatayur yang lain. Tatayur dengan yang dilihat. Itu enggak boleh. Menganggap sial ketika mau berangkat kerja, kemudian ngelihat orang yang wajahnya, dia bilang wajahnya enggak bagus. Buruk, jelek. Waduh, jangan-jangan sial nih. Ya, balik lagi dia. Ya. Kemudian apalagi? Menganggap sial dengan mendengar sesuatu. Dengar sesuatu. Tahu dengar sesuatu? Kalau ada terdengar sesuatu yang apa gitu, wah ini sial nih. Atau menganggap sial dengan angka. Celaka 12. Celaka 13. Atau angka berapa lah ya? Angka berapa biasanya, Pak? 13 ya. Iya, di sebagian hotel enggak ada tuh nomor 13 tuh. Yang bikin kayaknya tatayur kan. 12A, 12B, 14. Ya kan? Enggak mau nulis 13 karena apa? Sial. Ini tatayur akhi. Enggak ada. Kita tulis 13. Ya tidak? Ini tatayur, termasuk tatayur. Itu termasuk tatayur. Kemudian tatayur juga kalau punya rumah yang tusuk sate, rizkinya keluar lagi. Makanya subhanallah, orang yang punya rumah tusuk sate nggak laku-laku tuh kalau mau dijual. Apa itu tusuk sate itu? Rumah yang pas mentok jalan. Apa kata mereka? Rumah yang mentok jalan itu rizkinya masuk, keluar lagi. Dari mana ceritanya? Ini akhlaknya kafirin. Akhlaknya orang kafir. Di Al-Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Adanya di mana? Di Feng Shui. Di Primbon. Ya, Primbon itu kitab sucinya dukun. Kalau kitab sucinya orang Islam Al-Quran. Ya, itu. Nah, ini yang bisa kita bahas Yohan ya. Mudah-mudahan manfaat. Tapi kemarin ada pertanyaan yang belum Anda jawab. Apa hukum meletakkan mushab Al-Quran? Bukan mushab, ya akhi. Mushaf. Ya, Al-Quran di atas lantai atau karpet. Dilihat niatnya karena apa? Ya, kalau niatnya menghinakan Al-Quran, haram, hukumnya enggak boleh. Tapi kalau untuk meletakkan emang tidak untuk menghinakan karena mungkin sementara meletakkannya itu tidak mengapa, ya. Tapi ingat, sebaik-baiknya kita ini memuliakan Al-Quran. Bahkan ulama dalam kitab adab nuntut ilmu itu meletakkan kitab saja, itu mereka memberikan adabnya, tata cara meletakkan Al-Quran dan kitab-kitab yang berhubungan dengan Al-Quran itu paling atas. Kitab-kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang berhubungan dengan Al-Quran di atas, baru kitab-kitab hadis, baru kitab-kitab yang lain. Begitu adabnya, begitu. Ya, jangan ini Quran kemudian antum taruh di atasnya apa? HP atau kitab yang lain. Ini enggak beradab. Namanya dog. Enggak punya adab. Jadi Al-Quran itu jangan diletakkan di atasnya kitab-kitab yang lain. Harus mengutamakan Al-Quran. Kemudian jangan taruh di bawah Quran. Selesai antum mengaji, gini, taruh di atas, gitu. Ya, jangan seperti sebagian orang-orang yang ada takfiri, ya. Ada orang mengatakan Al-Quran itu kan kertas, sama seperti kertas begini, diinjek apa-apa, dirobek-robek, diinjek apa-apa. Ini menyimpang, sesat. Kita nginjek-injek Quran bisa kafir kata ulama. Ya, Syekh bin Baz rahimahullah berfatwa demikian. Jadi Al-Quran ini dimuliakan, ya, karena dia risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak gulu juga, kita pertengahan.
Tidak ghulu, tidak juga berkurang-kurang. Tidak juga habis ngaji dicium. Ini bid'ah. Ya. Kita sesuai dengan sunnah gimana cara memperlakukan Al-Qur'an kita, mushaf kita. Ya. Jadi kita muliakan Quran, kita pegang, ya. Terus apakah selalu dibeginikan terus? Enggak juga. Ya. Nah, itu. Taruh di atas meja, taruh di tempat yang layak. Jangan taruh di bawah nanti keinjak. Ya, kita ngaji pun ahsannya diletakkan di gini. Seperti itu. Anda punya guru ketika di Mekah, Anda pas letakkan di bawah, ittaqillah, naikkan ke atas. Ya, naikkan ke atas gitu. Jadi ikhwan Allah muliakan, kita muliakan Quran. Jadi jangan letakkan di bawah kalau memang kita bisa meletakkannya di atas. Karena takutnya keinjak, ya, dan seterusnya. Orang yang mengatakan ini Quran ini kertas biasa, nggak apa-apa diinjak-injak, dirobek. Saya tanya, kalau dia punya surat dari orang yang paling dia kasihi, ibunya atau bapaknya, terus kita pantati di depan dia, sini, dudukin di kayak pantat, marah nggak dia? Kalau nggak marah, gila dia orang. Nggak usah diajak bicara dah. Ya, seperti itu. Ini Quran, akhi, Al-Quran. Dimuliakan. Baik, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.